Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita tetap bisa mengikuti pembelajaran daring, kita bisa tetap semangat, ya kan? Kita bisa tetap sehat, ya. Maka kita harus selalu bersyukur. Kita mulai pembelajaran matematika hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mungkin untuk pembelajaran dengan bab kedua, yaitu program linier, mungkin hari ini bisa kita tuntaskan, ya. Kemarin kita sudah bisa menentukan nilai optimum, ya. Kebetulan soalnya meminta nilai maksimum dari sebuah cerita, kemudian kita buat model matematika, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian kita tentukan titik-titiknya, lalu kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Sekarang Ustazah mau memberikan satu contoh soal, ya, satu contoh soal lagi untuk program linier, ya, untuk program linier. Baru nanti setelah contoh soal ini bisa kita lanjutkan minggu depan itu bab selanjutnya. Seharusnya kan kita harus ulangan gitu, ya, ulangan bulanan, tapi tidak masalah. Latihan yang Ustazah kasih, anak-anak Ustazah kerjakan, maka itu sudah menjadi nilai buat anak-anak Ustazah masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengerjakan, ya tidak mendapatkan nilai. Kita perhatikan contoh kita. Seorang tukang roti mempunyai bahan A, B, dan C masing-masing sebanyak 160 kg, 110 kg, dan 150 kg, ya. Kita perhatikan per kata. Jadi dari kata-kata ini maka diketahui si A, bahan A itu beratnya 160 kg, bahan B itu beratnya 110 kg, bahan C itu beratnya 150 kg. Nah, kita lanjutkan cerita kedua. Roti 1 memerlukan 2 kg bahan A, 1 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Berarti 2 untuk A, 1 untuk B, 1 kilo untuk C. Ini jenis roti pertama. Baru kita masuk jenis roti kedua, memerlukan 1 kilo bahan A, 2 kilo bahan B, 3 kilo bahan C. Dan sebuah roti 1 dijual dengan harga 30.000 dan sebuah roti 2 dijual dengan harga 50.000. Pendapatan maksimum berarti nilai maksimum yang diperoleh oleh tukang roti tersebut. Jadi pendapatan, ya. Pendapatan yang didapat paling besar itu di titik mana, itu dia. Oke, kita buat dulu. Yang pertama adalah model matematika. Model matematika. Ini ada pilihannya, ya, A, B, C, D, dan E. Dah, saya ambil ya kertas yang lain, ya. Oke, cerita satu dulu lah. Cerita satu. Nih, saya apakan cerita satunya. Dah, kita perhatikan kalau dia seperti ini, berarti kita ambil roti 1. Rotinya ada 3 bahan, ya, Nak. Berarti roti 1 dan roti 2. Itu dia. Roti 1 dan roti 2. Kita ambil cerita dari roti 1. 2 kilo bahan A, ya, 2 kilo bahan A, kita anggap dia adalah
A, ya. Kita cari di roti 2 yang sama-sama A, ya, yang sama-sama A. Jadi kita ceritanya harus sejenis. Si A dengan si A. Untuk roti 1, si A-nya 2 kg, berarti 2x gitu ya. Oke, 2x. 1 kg bahan B, dah, 1 kg bahan B. Berarti kita buat dia 2x. Jadi 1 kg bahan A maksud saja. Jadi 2x tambah Y. Ya, kita buat dia untuk yang bagian A sama A dulu ya. Jadi untuk roti satunya kita anggap X, untuk roti 2-nya kita anggap Y. Gini. Ini pertama, cerita pertama, pelan-pelan aja ya. Roti 1 kita anggap X, roti 2 kita anggap Y. Berarti untuk roti 1 itu bahan A-nya 2 kg, berarti 2x. Kemudian untuk roti 2 kan dia Y ya, berarti bahan A-nya 1 kg, berarti 1y. Dah. Bahasa ceritanya itu bahasa yang sederhana. Dia tidak ada mengatakan kata-kata yang berbeda. Jadi intinya dia pasti lebih kecil sama dengan. Kita lihat bahan jenis A berapa nak? 160 kg. Kilonya nggak usah saja buat. Dah. Kemudian untuk bahan B nih ya saja. Untuk bahan B 1 sama 2 ya. Oh salah saja nih. Salah. 1 kg bahan B berarti 1x. Karena kenapa X? Karena dia di roti 1. Maka kita buat X. Ditambah 2 kg bahan B untuk roti 2 berarti 2y. Lebih kecil sama dengan berapa berat B? 110. Dah. Baru sekarang untuk bahan C, karena ada 3 bahan dia. Untuk roti 1 kan kita sepakat X. Untuk roti 1 bahan C itu 1 kg, berarti 1x. Ditambah bahan C-nya 3 kg untuk roti 2, berarti 3 kg, berarti 3y lebih kecil sama dengan, tengok bahan C 150 kg. Jadi ini dia. Kalau yang ini sudah pasti. Ini pelengkap ini. Inilah dia pertidaksamaan yang kita dapat atau kalimat matematika yang kita dapat dari soal cerita ini. Ya, jadi kita perhatikan seperti ini. Yang jadi inti permasalahannya itu kan adalah roti 1 dan roti 2. Berarti kita buat roti 1x, roti 2y. Dah. Clear untuk yang bahasan pertama. Baru di roti 1 itu ada 3 bahan nak. A, B, dan C. Di roti 2 juga ada 3 bahan. A, B, dan C. Karena ada sama-sama 3 bahan, kan nggak mungkin kita buat 2x Y Z, 3 persamaan jadinya, 3 persamaan linear, 3 variabel. Tidak bisa. Kalau dia sumbu koordinat, sistem koordinat itu hanya ada 2 persamaan nak. Persamaan X, sumbu X, dan persamaan Y, sumbu Y. Jadi kalau sudah X, Y, Z 3 persamaan, itu dia bukan pakai sistem koordinat lagi ya. Dia namanya pakai koordinat kutub nanti. Ya, atau dimensi 3. Ya, itu biasanya ada di perkuliahan. Jadi kita belum sampai ke situ. Jadi karena ada 3 bahan, jangan langsung terpikir sama kita 3 variabel, tidak. Ya, pada program linear masih 2 variabel. Maka kemungkinan karena ada 3 bahan, berarti dia 3 pertidaksamaan. 3 pertidaksamaannya. Kalau yang ini kan pelengkap saja. Oke, baru kita lihat. Si A
kita gandengkan sama si A, si B kita gandengkan sama si B. B di roti 1, B di roti 2, bahan C di roti 1, bahan C di roti 2. Nah, kemudian kita lihat lagi, yang di atasnya kan sudah jelas. Si A 160 kg, si B 110 kg, si C 150 kg. Jadi ada 3 dia jenisnya. Berarti ini ada 3 pertidaksamaan. Bukan 3 variabel ya, 3 pertidaksamaan. Nah, itu tadi ya. Nanti mana tahu ada yang bertanya, loh kok nggak 3 variabel ya? Nah, jadi sudah saja jelaskan. Maka 2 kg bahan A, karena kita tadi sudah sepakat roti 1X, roti 2Y, maka di sini 2X. Pada roti B, pada roti 2 maksud saja 1 kilogram bahan A berarti Y, 1Y. Bahan A berapa nak? 160. Selesai. Untuk B, 1 kilogram bahan B di roti 1 berarti 1X, ditambah 2 kilogram bahan B di roti 2 berarti 2Y. Berat B berapa? 110 kilogram. Ini dia. Perhatikan ya, 110 kilogram. Baru bahan si C 1 kilogram di roti 1 berarti 1X. 3 kilogram bahan C di roti 2 berarti 3Y. Bahan C berapa? 150 kilogram. Jelas ya untuk model matematikanya. Dah, baru kita cari. Oke, saja ambil pertidaksamaan 1. Dah, ini perhatikan. 2X ditambah Y sama dengan 160. Buat aja persamaan ya untuk menentukan titiknya. Ketika X sama dengan 0, X 0, maka Y 160. Pasangannya 0,160. Dah. Ketika Y yang sama dengan 0, maka ini Y saja anggap 0 ya nak. Berarti 2X 160. Ini kita model lihat-lihat saja. 160 bagi 2 berarti 80 ya. Berarti X nya 80. Maka di sini 80,0 untuk pertidaksamaan pertama. Untuk pertidaksamaan kedua, X ditambah 2Y sama dengan 110 ya. Baru ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, ayo X nya 0 nak, berarti 2Y 110 bagi 2 nak, berapa? 55 ya, 55. Berarti titiknya 0,55. Untuk Y sama dengan 0, berarti X nya, Y nya 0, berarti X nya 110. Maka di sini 110,0. Dah. Selesai untuk pertidaksamaan kedua. Ambil pertidaksamaan ketiga. Ketiga, X ditambah 3Y sama dengan 150 ya. Perhatikan ya, kadang saja juga mau silap ya. Kayak kemarin ada silap ya. Lalu di sini X sama dengan 0, maka Y sama dengan, ayo 150 bagi 3, 50 ya. Maka titiknya 0,50. Dah, kita lanjut. Y sama dengan 0, maka X sama dengan 150. 0 ya, 0, jadi tinggal X 150. 150,0. Dah. Ada 6 titik karena ada 3 pertidaksamaan. Sekarang tugas kita adalah menggambar. Ingat, daerah kita semuanya adalah lebih kecil. Ya. Oke, kita gambar sistem koordinatnya. Sudah pasti daerahnya positif-positif ya. Daerah kuadran 1. Daerah kuadran 1.
Sebenarnya ini nggak usah aja gambarkan lagi pun kalian sudah bisa ya, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama kerja. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kejauhan ya, tapi nggak apa-apa lah ya, usah sumbu X nya aja usah aja nampak kan. 0 160 yang pertama, 0 160, usah anggaplah ini 50 100 150 160. Di sini usah aja misalkan 0 160. Dah? Baru ini pertidaksamaan satu ya nak, 80,0 80,0. Ini saja anggap 50. Di sini saja anggap 100. Berarti 80 kira-kira di sinilah saja buat 80. Nih ya, 80,0. Ya, oke, nampak ya? 2 titik baru tarik garis. Tarik garis, daerahnya lebih kecil ya nak, berarti ke bawah semua. Pertidaksamaan kedua 0,55. 0 ini tadi usah anggap 50, di sinilah 55. Kita misal-misalkan aja ya. Tapi harus tetap ikutilah ya, lebih kecil, ke atas lebih besar, ke kanan lebih besar gitu. 0,55 110 0. Berarti kalau ini 80, ini tadi usah anggap 100, di sinilah 110 maksudnya. 110,0 0,55. Tarik garis 2 titik tadi. Tandai, kita tandai pertidaksamaan 1. Nih, kita tandai gini nak, biar nggak bingung. Pertidaksamaan 2. Jadi nanti kita nggak nyari, oh ini persamaan berapa ya gitu, nggak bingung. Dah, 1 dan 2. Yang ketiga 0,50. Berarti di sini 0,50 sama 150 0. Berarti di sini 110, 120, 30, 40, di sinilah misalkan 150. 150 0 050. Oke, tarik garis. Perhatikan saja buat ya pertidaksamaan ketiga. Dah dapat 3 garis, kemudian kita tentukan daerahnya. Perhatikan menentukan daerahnya, tadi daerahnya lebih kecil semua ya. Daerah yang merupakan irisan dari ketiga garis. Inilah yang Ustazah arsir. Nah, ini dia. Daerah lebih kecil, daerah lebih kecil dari ketiga garis. Nah, ini ya. Inilah yang merupakan irisannya. Maka titik-titik yang menyentuh ini adalah ini 0,50 ya kan? 80,0. Dah, 2 titik ya nak. Baru perhatikan lagi. Ini ada titik. Perhatikan tangan saja nih. Ini titik. Kemudian ini titik. Ada 4 titik yang menyentuh daerah himpunan penyelesaian, yaitu saya tulis di sini ya, titik 0,50 yang sudah jelas ya, yang sudah jelas itu 0,50, baru 80,0, baru titik ini nak, ini titik ini adalah perpotongan dari garis berapa? Ini garis 1 sama garis 2.
Perhatikan lagi kemari. Nih, lihat. Gelap ya. Ini lihat. Ini perpotongan garis 1 sama garis 2. Garis 3 nggak kena ya nak. Garis 3 di atasnya. Jadi khusus untuk titik ini garis 1 dan garis 2. Saja buat sini ya. 1 dan 2. Ini Ustazah buat A. Ya, A. Ustazah mau buat A. Jadi tandai. Titik A itu untuk pertidaksamaan 1 dengan pertidaksamaan 2. Baru ada lagi titik ini nak. Ini perhatikan titik ini. Titik keempat. Titik keempat ini adalah perpotongan antara garis 2 dengan garis di 3. Ustazah buat ini titik B untuk membedakan tadi ya antara yang ini sama yang ini. Jadi Ustazah buat titik B itu perpotongan antara garis atau pertidaksamaan 2 dengan pertidaksamaan 3. Sudah kita gambarkan titik-titiknya, sudah kita ketahui titik-titiknya. 2 yang belum diketahui ya nak, titik A dengan titik B. Titik A dengan titik B. Ini nanti kita cari. Bagaimana mencari titik A? Bagaimana mencari titik B? Itu dengan metode eliminasi. Dengan metode eliminasi. Ayo kita buatlah. Kita carilah dulu ya titik A dan titik B. Kita mulai dari titik A. Perhatikan. Titik A itu adalah perpaduan antara pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Apa tadi pertidaksamaan 1? 2x tambah y sama dengan 160. Buat saja persamaannya. Persamaan 1 dan 2. Persamaan 2 tadi x ditambah 2y sama dengan 110. Oke? Cek, cerita saja ini dengan apa yang sudah kamu pahami. Betul ini pertidaksamaan 1. Kita cek kembali, cocok. Benar ini pertidaksamaan 2, x ditambah 2y sama dengan 110. Ya, cocok. Baru inilah kita eliminasikan. 2 1 1 2. Tidak ada koefisien yang sama, maka kita setarakan. 1 2. Saja mau variabel x ya. Tetap karena kali 1 kali 2 2x tambah 4y sama dengan 220. Dah? Baru kita kurangkan. Ini kemari setarakan. Kalau ada yang lupa tolong diingat. Y kurang 4Y min 3Y, nggak masalah minus ya. Ini pun nanti hasilnya minus. Ini kemari ya. 160 dikurang 220 berarti minus. Minus berapa ini nak? Minus 60 ya. 60. Maka Y sama dengan minus 60 bagi minus 3. Minus 60 bagi minus 3 berarti 20 ya, positif 20. Berarti Y-nya 20. Dapat Y-nya 20, kita tinggal cari X-nya. Boleh ambil persamaan 1 atau 2, mau yang mana? Saja mau yang 2. X tambah 2Y sama dengan 110. Berarti X ditambah 2 kali 20 sama dengan 110. Maka X ditambah 40 sama dengan 110, X sama dengan 110 dikurang 40. Kalau ini udah mahir ya, nggak usah cepat-cepat aja kita. Ini berapa? 110 kurang 40, 70 ya. 70. Maka X 70. Maka pasangan titik A itu sama dengan 70,20. Dapat titik A 70,20. Oke, kita perhatikan lagi. Pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, setarakan. Sambil saja cek ya, mana tahu ada silap. Ya oke. 20 Y-nya. Ambil persamaan 2. 40, 110 kurang 40, 70, 70,20.
ya. Ini titik A. Kita lanjut untuk mencari titik B. Titik B itu tadi adalah perpaduan antara pertidaksamaan 2 dengan pertidaksamaan 3. Ambil pertidaksamaan 2, X ditambah 2Y sama dengan 110. Ambil persamaan 3, X ditambah 3Y sama dengan 150. Kebetulan ada koefisien yang sama, langsung kita kurangkan, habis minus Y, 2Y kurang 3Y minus Y, minus 40, ya, berarti Y sama dengan 40. Dah, ambil persamaan 2 atau persamaan 3, saja mau persamaan 2. Maka X ditambah 2 kali 40 sama dengan 110. X ditambah 80 sama dengan 110. X sama dengan 110 kurang 80. X sama dengan 30. Maka titiknya atau titik B yang kita kasih tadi 30,40. Oke, kita cek kembali. Titik B, pertidaksamaan 2, X tambah 2Y sama dengan 110, benar. Pertidaksamaan 3, X ditambah 3Y 150, benar. Habis minus 1, minus 40, Y 40. Ambil pertidaksamaan 2, X tambah 2Y 110. X 2 kali 40 80, 110 kurang 80 30. Oke, benar. Berarti titiknya 30,40. Dah, dapat 4 titik tadi. Dapat 4 titik tadi, saja tulis ya titiknya. Titik 0,50, 80,0, baru titik A 70,20, baru titik B 30,40. Nah, ini mau kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Mana fungsi objektif kita? Ini dia. Sebuah roti dijual dengan harga 30.000. Roti satu berarti 30.000 X, ya. Ditambah roti 2 50.000 berarti 50.000 Y sama dengan berapa? Dia tanya nilai maksimum. Nanti jawabannya harus ada di sini. Kalau nggak ada mungkin kita salah. Oke, kita masukkan fungsi objektif kita. Perhatikan ya. 30.000 X ditambah 50.000 Y. Dah, ini dia. 30.000 kali 0, 0. 50.000 kali 50. Oke, berarti 5 kali 5 25 ya. Nolnya 45, jadi masukkan nolnya jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2.500.000. Untuk titik 80,0, karena Y nya 0 maka ini tidak ada 0. 3 kali 8 24, dah. 4 tambah nolnya 1 jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 2.400.000. Baru 7, X nya 70 ya. 3 kali 7 21, nolnya masukkan 5. Tambah 5 kali 2 10, masukkan lagi nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita tentukan titiknya. 2.100.000 sama 1 juta, ya. 2.100.000 sama 1 juta berarti 3.100.000 rupiah. Nih, 70 kali 30.000 2.100.000. Dah, ditambah 50.000 kali 20 jadi 1 juta. Dapatlah 2.100.000 ditambah 1 juta 3.100.000. Baru kemari 3 kali 3 9, masukkan nolnya 5. Jadi 900.000 ditambah
5 kali 4 20, masukkan lagi nolnya 5. 1 2 3 4 5. 2 juta. Berarti 2 juta ditambah 900.000, 2.900.000. Nah, dapat ya? Mana nilai yang paling maksimum atau nilai paling tinggi? Nih dia, 3.100.000. Nih dia jawabannya adalah dodol. D, dodol. Ya. Oke, nanti Ustazah kirimkan ke grup soal ini, contoh soal ini, maksud Ustazah beserta jawabannya, Kemudian untuk hari ini kamu hanya Ustazah tugaskan mencatat ini, ya. Lebih baik dan lebih bagus kamu hanya mencatat dari Ustazah contoh satu ini, soalnya saja, lalu kamu kerjakan sendiri. Lalu jawaban kamu dan jawaban yang sudah kita kerjakan sama-sama tadi sama, yaitu 3.100.000, baru itulah siswa yang kreatif, ya. Dia mandiri. Jadi dia hanya minta contoh soalnya saja, lalu dia tulis dan dia kerjakan sendiri tanpa melihat apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Itulah baru siswa yang kreatif, baru siswa K13 itu namanya. Oke, udah? Waktunya sudah habis, Nak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.